Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti presentasi pada hari ini. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dina Cahyani Safitri dengan NIM 16016 087. Nah, di sini saya mempresentasikan materi yang berjudul Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup agar manusia selamat dunia dan akhirat. Menurut saya tema ini sangat penting karena di zaman sekarang banyak sekali orang yang bingung menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kemajuan teknologi memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa banyak tantangan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita membutuhkan pedoman hidup yang benar agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyimpang. Pedoman tersebut adalah Al-Quran. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian Al-Quran. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran secara bahasa. Al-Quran berasal dari kata qara yang berarti membaca, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dan menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Menurut saya Al-Quran bukan hanya sekedar kitab yang dibaca ketika bulan Ramadan atau saat mengikuti pengajian. Lebih dari itu, Al-Quran adalah pedoman hidup yang mengatur bagaimana kita beribadah, bergaul dengan orang lain, bekerja, menuntut ilmu, hingga cara menjadi pribadi yang berakhlak baik. Misalnya ketika kita bingung bagaimana sih cara menghormati orang tua, menjaga hubungan dengan teman, atau mencari rezeki yang halal, semua jawabannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Nah, artinya Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih Al-Quran diturunkan selanjutnya? Saya akan menjelaskan bagaimana proses Al-Quran diturunkannya. Al-Quran tidak langsung diberikan sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkannya secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun melalui malaikat Jibril. Mengapa diturunkan secara bertahap? Karena pada saat itu masyarakat Arab masih berada pada zaman jahiliyah. Banyak kebiasaan buruk yang sudah mengakar, seperti menyembah berhala, berjudi, meminum minuman keras, dan saling bermusuhan. Kalau semua perintah Allah diturunkan sekaligus, tentu saja akan sangat sulit diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Allah menurunkannya sedikit demi sedikit agar Nabi Muhammad SAW lebih mudah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya dan masyarakat juga dapat mempelajari secara perlahan. Menurut saya, cara ini menunjukkan bahwa Allah sangat memahami kemampuan manusia dalam menerima perubahan. Mengapa Al-Quran menjadi satu-satunya pedoman hidup? Selanjutnya, mengapa Al-Quran disebut sebagai satu-satunya pedoman hidup? Karena Al-Quran berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun mengenai kebenarannya. Selain itu, isi Al-Quran sangat lengkap. Di dalamnya itu terdapat ajaran mengenai ibadah, akhlak, hukum, kehidupan, sosial, pendidikan, keluarga, bahkan secara mengelola kehidupan masyarakat. Menurut saya, walaupun Al-Quran diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, isinya tetap relevan sampai sekarang juga. Contohnya tuh Al-Quran mengajarkan kejujuran. Nilai ini tetap penting sampai sekarang, baik di sekolah, di kampus, di tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Al-Quran ini juga mengajarkan agar manusia saling menghargai, tidak berbuat zalim, tidak menyebarkan fitnah, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Bagaimana Al-Quran memberikan hidayah? Selanjutnya mengenai bagaimana nih Al-Quran memberikan petunjuk atau hidayah kepada manusia.
Al-Quran mengajarkan manusia untuk berpikir sebelum bertindak. Di dalam terdapat kisah para nabi dan umat terdahulu yang dapat dijadikan pelajaran agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, Al-Quran juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik, yaitu berupa pahala dan surga. Sebaiknya Al-Quran juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan agar mereka segera bertaubat. Menurut saya, Al-Quran seperti kompas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tersesat, kita akan menemukan arah jika kembali kepada Al-Quran. Perubahan dari zaman jahiliyah sebelum Islam datang, masyarakat Arab ini hidup pada masa jahiliyah. Pada masa itu banyak terjadi peperangan antar suku, penyembahan berhala, berjudian, minuman keras, dan perempuan diperlakukan dengan tidak adil. Namun setelah Al-Quran diturunkannya, perlahan-lahan kehidupan masyarakat berubah. Orang-orang mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar menghormati perempuan, membantu orang lain miskin, menuntut ilmu, serta hidup saling menghargai. Menurut saya perubahan ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan hanya mengubah seseorang secara pribadi, tetapi juga mampu mengubah seluruh masyarakat menjadi lebih baik. Yang selanjutnya di sini ada materi yang kedua yang berjudul makna kata dari Islam. Makna kata dari Islam ini ada Islam berasal dari kata salam atau damai. Islam mengajarkan kedamaian, keamanan, dan kehidupan yang harmonis. Seorang muslim harus menjadi pribadi yang membawa ketenangan, tidak menyakiti orang lain, serta menjaga persaudaraan dan toleransi. Yang kedua ada Islam berasal dari kata aslama atau menyerahkan diri. Makna ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri dilakukan dengan menjalankannya, perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Islam berasal dari kata istaslama mustahsilimun atau penyerahan total. Islam mengajarkan agar seluruh aspek kehidupan kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dalam ibadah tetapi juga dalam belajar, bekerja, bergaul, dan seluruh aktivitas sehari-hari kita tuh seolah seperti seorang muslim harus menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh atau kafah. Yang keempat ada Islam berasal dari kata salim, yang artinya itu berisi dan suci. Islam mengajarkan kebersihan lahir maupun batin. Seorang muslim harus menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, serta membersihkan hati dari sifat iri, dengki, sombong, dan kebencian agar memiliki hati yang bersih atau qalbun salim. Yang kelima ini, Islam berasal dari kata salam atau selamat dan sejahtera. Islam bertujuan membawa manusia menuju keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Seorang muslim harus menjadi pribadi yang memberikan rasa aman, menghormati orang lain, menjaga kerukunan, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Nah, dalam keseluruhan materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya itu Islam memiliki makna yang sangat luas, yaitu agama yang membawa kedamaian, mengajarkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntun manusia untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, dan menjaga kesucian lahir dan batin, serta mengantarkan manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Dengan mengamalkan ajaran Islam secara utuh, seorang akan memperoleh kehidupan yang damai, bahagia, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mungkin cukup sekian yang sudah saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.